Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan keseharian kita. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimahnya. Saya akan memulai ceramah saya dengan judul bersedekah. Secara afiah, sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian atau perlakuan dari seseorang muslim kepada orang secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya sebagai bentuk kebajikan dalam rangka mengharap ridha Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis Baihaqi. Karena sedekah menjadi bukti dari kebenaran iman seseorang, maka setiap kita yang telah mengaku sebagai muslim harus bersedekah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Bahkan melakukannya harus segera mungkin, dalam arti jangan suka ditunda-tunda. Hal ini karena bisa jadi kita sempat lagi bersedekah karena sudah wafat. Apalagi soal kapan kita mati sama sekali tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Atau kita mau bersedekah tapi tidak ada orang yang memerlukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu sekalian. Sesungguhnya akan datang kepadamu suatu masa di mana seorang lelaki berjalan dengan membawa sedekah, tidak akan menemukan seseorang pun yang menerimanya. Lelaki yang dijumpainya berkata, andai kata engkau datang kemarin, pasti sedekahmu akan saya terima. Hal ini saya tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari. Seharusan untuk segera bersedekah juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, sehingga jangan sampai seorang baru mau bersedekah ketika harus sudah sampai di tenggorokan. Beliau bersabda, seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saat kamu sedekah hendaklah kamu sehat dalam kondisi pelit, serta saat kamu takut melarat tapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga ruhmu ditenggorokan baru kamu berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Hadis riwayat Bukhari. Keharusan bersedekah bahkan tetap harus dilakukan atau diberikan meskipun kepada keluarga yang benci kita. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita lakukan adalah karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kepada siapa kita harus bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersifat memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Keutamaan sedekah. Sedekah memiliki banyak keutamaan dengan nilai yang besar dalam pandangan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Nya. Di antaranya, pertama, dapat menghindarkan seorang dari neraka meskipun hanya sedikit yang bisa disedekahkannya, bukan kikir tapi karena memang ia tidak mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak. Bahkan seandainya ia tidak punya apa-apa, ia pun bisa melakukannya dengan berbicara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah. Sebiji kurma, kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kedua, memperoleh pahala yang besar, karena pahala suatu amal yang baik seringkali dilipat gandakan. Bahkan bila sedekahnya dalam bentuk wakaf, maka pahalanya bisa terus mengalir meskipun pelakunya sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dapat mendatangkan rezeki sebagai balasan langsung dari Allah SAW atas sedekah yang dikeluarkannya. Ini merupakan suatu keberkahan baginya. Rasulullah SAW bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Keempat, sedekah menjadi naungan bagi yang melakukannya pada hari kiamat, sehingga kebaikan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya di dunia ini akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Berlomba dalam kebaikan. Setelah kita memahami bahwa kemuliaan manusia tergantung pada iman dan amal soleh atau kebaikan dalam, maka semakin banyak perbuatan baik yang dilakukannya, akan semakin mulia harkat dan martabat di hadapan Allah SAW. Di sini letak pentingnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagai firman Allah yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatunya. Ada banyak kisah tentang bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, mengumpulkan para sahabat di suatu tempat. Tidak semua sahabat tahu untuk maksud apa mereka dikumpulkan. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita harus berjuang untuk memerlukan dana. Maka sahabat yang membawa uang memberikan uangnya di tengah-tengah majelis. Sedangkan yang tidak membawa uang mengatakan apa yang mau mereka berikan. Bahkan sampai ada yang mengatakan mau memberikan 1/4, setengah, 1/3, dan sebagiannya. Semua memberikan dan semua menyatakan apa yang mau mereka berikan. Tapi Nabi juga memperhatikan. Ada satu sahabat yang Nabi tahu bahwa hartanya banyak, tapi ia belum memberikan dan belum mengatakan sesuatu. Beliau kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, semua sahabat telah memberikan harta atau mengatakan apa yang mereka mau berikan, mengapa engkau belum? Sebenarnya Abu Bakar mau memberikan, tapi ia tidak mau mengatakan. Namun karena Rasulullah SAW bertanya, ia pun menjawab, saya akan memberikan semua uang yang saya miliki. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW agak terkejut, padahal yang dituntut tidak sebanyak itu. Beliau kemudian bertanya, untuk kamu sekeluarga, apabila semua hendak disedekahkan? Abu Bakar kemudian menjawab, untuk kami cukup Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan sikap mental dari Abu Bakar yang sangat optimis. Apalagi ia seorang pedagang yang sukses. Sehingga bila hartanya habis, besok ia masih bisa berdagang dan memperoleh keuntungan. Sedangkan modal kepercayaan orang lain jauh lebih penting daripada modal uang. Dengan demikian, seharusnya kita selalu termotivasi untuk memanfaatkan hidup kita yang tersisa ini guna beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dan bersedekah dalam arti yang luas menjadi keharusan bagi kita untuk mewujudkannya. Karena itu, melalui tulisan ini akan kita bahas secara dalam penilaian sedekah. Menginfakkan atau membelanjakan harta baik untuk kepentingan keluarga maupun orang lain merupakan salah satu bentuk dari sedekah. Bahkan sedekah dengan menginfakkan harta merupakan pemaafan yang paling populer di kalangan umat Islam. Ambilan sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah atau zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Setiap muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta?
Beliau bersabda, bekerjalah dengan tangannya sehingga ia bermanfaat bagi dirinya lalu bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau ia tidak punya? Beliau bersabda, membantu orang yang membutuhkan lagi meminta pertolongan. Mereka bertanya lagi, kalau tidak bisa? Beliau bersabda, hendaklah ia melakukan kebijakan dan menahan diri dari kejahatan karena keduanya merupakan sebaik-baik sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.